Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Netizen kritik Kluivert soal Jakob, Klopp, dan Beckham saat lawan Saudi. Netizen mengkritik keras soal keputusan Patrick Kluivert memainkan Jakob Sayuri, Mark Klok, dan Beckham Putra Nugraha menjadi starter di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Indonesia kalah dramatis 2-3 dari Arab Saudi yang bermain 10 pemain dalam laga grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai pertandingan, Kluivert mendapatkan banyak kritik dari netizen di media sosial, khususnya soal keputusannya memainkan Jakob Sayuri, Mark Klok, dan Beckham Putra Nugraha. Dalam pertandingan ini, Jakob Sayuri yang menjadi starter di posisi bek kanan menjadi sorotan karena tidak tampil solid di lini pertahanan Indonesia. Bahkan, gol kedua Arab Saudi terjadi gara-gara Jakob Sayuri nakal menarik baju Firas Alburaikan yang mengakibatkan penalti. Ya, semua sudah terjadi teman-teman. Kita mau mengkritik sampai mulut kita berbusa sekalipun, ya semua sudah terjadi. Yang ada kita hanya bisa menyesali keputusan dari Patrick Kluivert ya, sampai kita kalah dengan cara yang menyakitkan dan pupus sudah harapannya kita untuk ke Piala Dunia. Dan jangan pernah berharap lagi kita akan ada di Piala Dunia terkecuali keajaiban berpihak kepada kita dan kita bisa mengalahkan Irak. Kenapa keajaiban harus berpihak kepada kita? Karena lawan Irak adalah lawan yang terberat. Menurut catatan historis kita belum pernah menang lawan Irak. Bahkan di 2 pertemuan terakhir kita selalu dibantai. Oke, jadi sudah, jangan terlalu berekspektasi tinggi. Simpan keharapan kalian itu untuk pertandingan-pertandingan lainnya, jangan untuk Piala Dunia lah. Setelah bikin gaduh, Justin Hubner minta maaf. Ada apa sih? Tak lama setelah Indonesia kalah di tangan Arab Saudi, Justin memposting foto di Instastory. Isinya bilang, kita semua setuju siapa yang seharusnya di lapangan. Justin yang dilarang itu tak dimainkan, memberikan sentilan sadis kalau seharusnya dia layak dapat peran. Apalagi berbagai media mengiringinya dengan fakta kalau statistik saat dia dimainkan merendah dan Rinaldo benar-benar mantap. 6 kemenangan dari 8 pertandingan, tambah spesial 7 clean sheet dicatatkan. Postingan Jusa itu pun ramai jadi perbincangan. Pada khawatir kalau ruang ganti mulai panas. Ya wajar kalau dia protes teman-teman, karena ketika timnas kalah dia tidak bermain sama sekali, 1 menit pun tidak bermain. Jadi kalau dia protes wajar, dan menurut saya itu hal yang biasa lah pemain protes. Sinteyong resmi dipecat Ulsan Hyundai dan bakalan balik lagi ke timnas Indonesia gantiin Patrick Kluivert. Mereka udah umumin kalau kerjasamanya dengan Sinteyong resmi berakhir, padahal baru 10 laga. Hasilnya 2 menang, 4 seri, dan 4 kalah. Yang menarik, pemecatan ini datang pas Kluivert lagi diserang habis-habisan gara-gara kalah 2-3 dari Arab Saudi. Publik mulai bilang Patrick out, Sinteyong in. Buat kalian yang mau nonton Indonesia versus Irak, langsung aja klik link yang ada di bio gua. Zaman Sinteyong dulu lawan Arab Saudi kita bisa imbang 1-1 di Jeddah dan bahkan menang 2-0 di GBK. Jadi mending bawa balik pelatih yang ngerti DNA timnas daripada terus eksperimen di momen krusial kayak gini. Menurut kalian? Jadi Patrick Kluivert kalau dipecat sekarang itu sepertinya mustahil teman-teman ya. Kita mau berteriak sampai ya kerongkongan kita kering, ya terputus sekalipun leher kita, agak susah teman-teman. Kenapa? Karena masih ada tugas berat yang akan didapat sama Patrick Kluivert, karena dia akan menukangi timnas untuk Piala Asia 2027 nanti teman-teman. Nah, bagaimana Sinteyong bisa kembali ya? Ini sebenarnya ya kita berandai-andai ya, karena agak susah juga, sulit juga si Sinteyong mau kembali ke sini teman-teman ya, untuk melatih timnas Indonesia. Kalau misalkan Sinteyong itu kembali bisa, cuma ada syaratnya, orang-orang lama di PSSI harus dikeluarkan dulu, disingkirkan dulu. Selagi masih ada orang-orang lama ya tidak bisa, kan begitu. Usai laga melawan Arab Saudi yang berakhir dengan kekalahan 2-3, Justin Hubner membuat unggahan di Instagram Story yang langsung menyita perhatian publik. Kita semua bisa setuju siapa yang seharusnya ada di lapangan, tulis Hubner, seolah menyindir keputusan pelatih dalam menentukan starter semalam. Banyak yang menilai. Ya bukan hanya Justin Hubner sebenarnya yang mempertanyakan keputusan dari Patrick Kluivert ya. Semua orang, semua netizen yang menonton timnas Indonesia lawan Arab Saudi kemarin itu mempertanyakan kok. Keputusan Kluivert ini agak sedikit aneh dan ya out of the box lah. Bisa-bisanya di laga sepenting itu dia menurunkan pemain-pemain yang jarang sekali ya
bermain untuk timnas ya. Contohnya Beckham Putra, Mark Klok, ya Jakob Sayuri yang tidak sesuai dengan tempatnya. Bukan berarti mereka tidak bermain reguler di klubnya mereka. Mereka bermain reguler kok. Beckhamnya bermain reguler, si Mark Klok juga bermain reguler di Persib. Tapi ini sekali lagi teman-teman membuktikan bahwa seberapa bagus pun kau bermain di klub, belum tentu ketika bermain untuk timnas atau di ajang internasional itu akan sama bagusnya dengan di klub teman-teman. Jadi ya sekali lagi seharusnya Ivar Yener Marcelino tidak luput dari panggilan untuk bela timnas. Seharusnya seperti itu. Kita semua berharap yang terbaik lah untuk timnas Indonesia. Kita berharap mereka bisa menampilkan yang terbaik nanti Minggu dini hari dan bisa memenangkan pertandingan. Karena cuma satu harapannya kita ketika kita mau lolos ke Piala Dunia, harus bisa mengalahkan Irak. Apapun resikonya, apapun obstacle-nya, kita harus bisa kasih kalah Irak. Wajib hukumnya, wajib hukumnya. Bukan hanya hasil yang jadi pembicaraan, tapi juga keputusan Patrick Kluivert dan Alex Pastoor di pinggir lapangan. Banyak pendukung Garuda dibuat geram ketika pemain seperti Tom Hay, Ole Romani, Sandy Walsh, dan Justin Hubner justru dicadangkan. Meski begitu, Garuda sempat unggul lebih dulu lewat Kevin Dix yang mengeksekusi penalti dengan tenang. Namun keunggulan itu tak bertahan lama, hingga Arab Saudi akhirnya membalikan keadaan dengan skor akhir 2-3. Usai laga, sorotan publik tertuju pada sang pelatih Patrick Kluivert. Banyak yang menilai keputusannya menyimpan pemain penting terlalu berisiko di laga besar seperti ini. Di media sosial, suara kekecewaan dari fans timnas Indonesia bermunculan. Ya tentunya semua kecewa lah. Bukan 1-2 orang yang kecewa, bahkan sampai Justin Hubner pun kan itu kecewa juga teman-teman ya. Jadi mempertanyakan lah, seharusnya Ole Romani bisa starter. Yang main babak pertama lah Tom Haye, kemudian Sandy Walsh bisa isi posisinya Jakob Sayuri. Itu kan semua pilihan ada di tangannya dia. Harusnya dengan pilihan sebagus itu pemain-pemain yang ada juga tidak buruk, not bad kan. Karena bisa mereka yang dipasang lah ya kan. Karena ini pertandingan penting, ini pertandingan yang menurut saya 2 pertandingan loh. Ini pertandingan yang menurut saya hidup dan mati lah. Kalau kita melolos ke Piala Dunia, harusnya kita mati-matian juga pasang starternya. Ya menurut saya Patrick Kluivert tidak ingin timnas ada di Piala Dunia. Dia inginnya ya lu bermain aja, terserah lu. Itu kan ya bisa terlihat ya. Ini pendapat subjektifnya saya saja teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya memang terlihat dari starternya. Oke, betul, setuju, fine. Yang punya kewenangan untuk menurunkan starter dia, yang tahu kondisi pemain dia, ya semua dia lah. Si Patrick Kluivert paling tahu. Tapi kan kita juga bisa lihat pemain-pemain yang ada di bangku cadangan kan, ini pemain-pemain seperti apa. Pemain-pemain yang diturunkan sebagai starter itu seperti apa. Kan kita juga tahu, walaupun kita bukan pelatih sih, ya kan. Tapi kan kita tahu juga kualitas mainnya itu seperti apa. Tapi ya Patrick Kluivert berani berjudi lah. Dia berani menurunkan pemain-pemain yang seharusnya ada di bangku cadangan, dan pemain-pemain yang harusnya bermain inti starting ya dia taruh di bangku cadangan. Itulah kekeliruannya Patrick Kluivert yang membuat kita juga bertanya-tanya. Arab Saudi main licik lagi. Timnas Indonesia dibikin susah sejak sebelum kick off. Arab Saudi lagi-lagi nunjukin kalau mereka bukan cuma jago di lapangan, tapi juga lihai main di belakang meja. Negara kaya minyak itu dapat segudang keuntungan pas jadi tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari pemilihan stadion, jadwal yang untungin banget, sampai pembagian tiket yang nggak masuk akal, semuanya terasa kayak udah diatur dari awal biar timnas Indonesia susah bernapas. Bayangin aja, Arab Saudi dapat jeda 5 hari antara laga, sementara Indonesia cuma dikasih waktu 2 hari buat recovery. Gila nggak tuh? Tonton pertandingan timnas Indonesia di Round 4, klik link di bio. Arab Saudi udah lama dikenal suka main halus pakai uang dan pengaruh buat ngatur jalannya kompetisi. Dari federasi sampai penyelenggara, mereka kayak punya kuasa buat bikin aturan yang selalu condong ke mereka sendiri. Timnas Indonesia jelas dirugikan, tapi mau protes juga percuma kalau lawannya punya dompet tebal dan koneksi kuat. Sekarang tinggal lihat apakah skuad Garuda bisa bikin keajaiban meski harus lawan bukan cuma tim di lapangan, tapi juga sistem yang udah dibeli sama uang. Begini teman-teman, mereka ini dendam dengan Indonesia semenjak kita kasih kalah mereka 2-0. Itu kan dikonfrontasi sedemikian rupa sampai media sosial rame, dan kita mencetak sejarah, kita mengalahkan Arab Saudi setelah bertahun-tahun ya kan. Kemudian yang kedua, mereka ini akan menggunakan segala cara di Arab ya untuk ya mengalahkan Indonesia, mulai dari faktor teknis sampai non teknis mereka akan menggunakan semuanya lah. Nah, dari awal pemilihan tuan rumah segala macam ya, stadion tempat bermain ya, kursi penonton, kemudian jumlah stadion segala macam, jumlah supporter maksudnya, itu kan sudah diatur lah sama mereka itu. Nah ini kemudian yang paling aneh itu jeda pertandingannya itu. Kalau Indonesia itu dapat jeda pertandingannya itu hanya sekitar 2,5 hari lah.
Nah, antara Irak dan juga antara Arab Saudi itu jedanya mereka, kalau saya tidak salah, kalau salah boleh dikoreksi, 4 atau 5 atau 6 hari lah. Jadi teman-teman, ketika hasil antara Indonesia dan Irak nanti itu sudah keluar ya, Irak dan juga Arab Saudi, maksudnya Arab Saudi ini, mereka sudah tahu nih di pertandingan terakhir mereka akan buat apa, karena mereka sudah tahu hasil antara Indonesia dengan Irak nanti yang bermain lebih duluan, dan itu pertandingan terakhirnya Indonesia. Arab sudah tahu kalau hasilnya itu nanti negatif untuk mereka, mereka akan buat segala macam cara untuk meloloskan diri. Kalau hasilnya positif untuk mereka, mereka akan mata dengan Irak. Percayalah, percaya tidak percaya, suka tidak suka, sadar atau tidak sadar, memang kenyataannya seperti itu. Jadi mereka ini memainkan psikologinya kita lah. Mereka memainkan, bukan hanya psikologi, semuanya mereka pakai bagaimana caranya untuk mengalahkan Indonesia. Jadi ya kita hanya siap terima saja apa yang menjadi keputusannya mereka. Ya kita hanya sebagai tamu ya bermain saja kan gitu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia. So seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.